Ben, ya halo. Ini ada. Kenapa Mbak? Oh, ini yang tadi pagi itu loh, Miss. Yang telepon itu loh. Yang telepon aku pagi Bu, banyak sekali Do, ada apa sayang? Oh, yang baru bangun itu yang teman aku tuh kemarin yang hamil itu ke situ tuh loh, Mbak. Kenapa sayang? Gini loh, Mbak. Aku kaget banget. Aku tahu dari temanku, Mbak. Lihatin YouTube itu Miss ini. Itu kok hilang katanya. Astagfirullahaladzim, saya kaget loh, Mbak. Terus? Maksudnya itu yang ke rumah Oke, ke rumah sampean itu habis ketemu aku, tapi dia nggak cerita kalau dia itu hamil. Dia tuh pinjam uang loh, Mbak. Terus? Pinjam uang tuh apa? Aku loh saksinya loh, nanti gimana gitu loh. Aku kaget loh, Mbak. Dia kok nggak cerita hamil, kok berani banget pinjam duit kayak gini kan. Jadinya aku kena imbasnya, nolong gitu. Oke, terus nih, telepon Miss Yuni nih. Tahu sendiri kalau telepon Miss Yuni masuk di YouTube sama di Facebook. Apa yang bisa Miss Yuni lakukan? Iya, enggak sih, ini cuma sharing aja ya, Miss. Itu kok maksudnya nggak jujur gitu loh, Miss. Harusnya dia itu kan ngomong kalau dia itu hamil, jangan berani pinjam uang toh. Iya, kenapa kamu nggak ngomong langsung sama dia sayang? Ya, saya sudah ngomong tapi dia nggak jawab loh, Miss. Dia nggak ngomong. Terus? Iya, jadinya kan kayak gampang ketemu dia mau itu ke KJRI biar KJRI bayar. Gimana ada toh? Maksudnya KJRI yang bayar siapa? Bayar utang dia katanya itu loh, sampai masih ada, Miss. Kok nggak paham saya, malah kok KJRI suruh bayar utang, ini gimana bagaimana konteksnya ini? Ya makanya itu BPA-nya juga masih ada, itu aneh banget kan. Aku bilang kan, mana ada kalau KJRI bayar utang ya semua TKW ya mau toh, Miss. Bayar, bener nggak sih logikanya? Aku bilang gitu. Dia kayak gampangin gitu. Terus aku tanya, kenapa kamu gak jujur, kenapa kok kamu berani banget pinjam uang padahal kamu tahu hamil gitu. Utangnya kapan itu kalau boleh tahu? Ya itu Miss yang ke tempat yang di sini minggu kemarin itu dia habis ketemu aku. Iya, utangnya kapan? Berarti minggu yang pas live itu loh sama Miss itu. Iya, itu habis pinjam utang gitu maksudmu? Iya benar itu, Miss. Aku sama sekali nggak tahu. Aku pikir itu memang gemuk badannya gitu loh. Dulu kan satu PP gitu sama aku gitu loh, Miss. Oke. Jadi kalian nggak ngelihat apa-apa tanda tandanya atau seperti apa, itu kalian nggak pernah tahu? Enggak kan dia tinggi gitu ya, terus pakainya baju gebro-gebro. Tak pikir dia tuh gemuk gitu loh, Miss. Jadi aku nggak gitu loh. Berarti dia datang ke sini itu pas dia pinjam utang sama kamu, berapa banyak? Yang pertama itu bank satu $15.000. Terus? Ya, terus dia kayak pas minggu kedepannya dia kayak aku agak curiga gini loh, Miss. Katanya, Mbak, aku uangnya hilang sama pasporku, dokumenku semua satu dompet. Loh, kan baru ketemu aku, Miss, pada duduk-duduk bareng. Lo hilang di mana tuh? Kan tasnya digondol kamu terus, aku bilang. Ini aku duduk sendiri di taman. Ya logikanya kalau hilang bukannya panik, apa nangis, apa gimana? Kayak biasa aja. Terus Mbak, aku mau pinjam lagi lah, tolongin, aku bingung, semua dokumenku hilang. Ya udah sana kamu pinjam, aku teleponin itu ke bank satunya lagi. Terus itu temanku tadi juga cerita, Mbak, si itu kemarin pinjam duit ke aku, katanya dokumen hilang, dipakai kok katanya nggak ada duit. Loh, kemarin kan itu cair bang, kamu mintalah. Berarti kan semua teman dipinjemin duit loh, Miss. Oke. Terus tujuannya apa nih kira-kira? Ya saya kurang tahu kenapa kok dia begitu gitu loh. Berani banget gitu loh. Berarti kan jadi saya pikirannya jelek ya. Kok kalian mau jerumusin temen ya? Niat nggak baik gitu. Ada komunikasi sama dia nggak? Ya komunikasi, tapi dia jawabnya tuh nggak jelas. Ditanya gini, nanti saudaraku yang nerusin bayar utangnya. Aku jawab, loh kok baik banget saudaramu nerusin utang.
kamu jangan gitulah, yang jelas kamu di mana. Dia cuma nanti sebentar gitu loh Mbak. Gitu. Oke. Jadi nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Terus ada surat perjanjian nggak dia utang sama kamu atau seperti apa dan bagaimana? Aku kan dia pakai namanya dia sendiri ya. Cuma kan aku saksinya, otomatis kan ya nanti aku ketawa dong, bener nggak? Ya sebenarnya kalau kamu harus ngomong sama bankmu, kamu harus ngomong. Kan dia hamil, dia pulang, bener nggak sih? Oh, aku nggak tahu sekarang dia di mana karena dia jalannya sebentar gitu, nggak ada sinyal apa gitu. Tadinya kan aku mau nemuin dia gitu loh, gimana gitu loh. Oke. Aku karena kan aku pertama jadi saksi dia loh. Takut aku loh Mbak. Padahal Miss Yuni sudah wanti-wanti sama kalian. Kamu kenal Miss Yuni nggak nih? Saya cuma tahu aja dari YouTube, cuma jarang nonton karena kan saya sendiri sibuk yang kerja, terus anak di sini nggak jarang HP-an, terus kalau malam capek tidur, telepon anak udah jarang nonton gitu, udah tidur. Oke, berarti belum. Berarti nggak pernah tahu nih kalau banyak orang yang nipu-nipu. Makanya saya bilang jangan pernah menjadi saksi atau apapun, karena saat mereka menjebakmu tidak ada siapapun yang bisa menolongmu. Bener nggak sih? Iya bener juga sih. Aku tuh aduh bener-bener nggak nyangka gitu loh, kan dia kelihatannya diem ya misalnya gitu loh. Gitu loh, tak pikir gitu loh, kok malah gitu. Aku jadi kepikiran terus, jadi dari semalam kenapa dia pas podcast sama Miss Yuni dia nggak jelasin dia pinjam sana sini lah, gitu loh. Apa dia malu gitu loh. Kan dia jelasin ngomong. Aku agak kecewa loh bener. Kamu di Hong Kong berapa lama sayang? Saya mau 8 bulan. Lah ya, lain kali hati-hati ya, jangan pernah mau jadi saksi ataupun jadi teman baik siapapun ya. Iya nih. Kaget Miss Yuni, yang punya utang sana kok Miss Yuni yang dilabrak. Ini kayaknya bukan cuman kamu satu orang, ini tadi ada juga yang mencariku, bingung aku jadinya. Bukan nabrak nih. Iya kan, Miss Yuni kaget dong. Gini, jadi aku kagetnya dia datang ke Miss Yuni gitu loh Miss, jadi aku cerita gitu loh maksudnya. Ngerti maksud aku kan pasti ada maksud tertentu, ada yang, karena gini loh Ndo, ada yang datang ke Miss Yuni itu benar-benar korban, ada orang yang pelaku tapi macak tadi korban gitu loh, paham nggak maksud saya? Paham. Jadi Miss Yuni itu tidak bisa menghakimi ya, orang datang ke saya minta bantuan ya udah saya bantu, karena saya tidak peduli siapapun kalian di luar sana, sampean itu jahat atau apapun rentenir, kalau kamu datang dan meminta tolong saya akan tolong, apalagi keadaan dia hamil, sakit atau apapun itu saya pasti bantu. Perkara dia punya masalah sama teman-teman di luar kan Miss Yuni nggak tahu, bener nggak sih? Iya benar, benar saya tahu. Saya kan cuma cerita aja. Kemarin dia datang ke Miss Yuni, hamil, aku tuh kaget loh Miss. Kalau dia tuh hamil tuh melahirkan, astagfirullah, kalau aku nggak tahu dari temen dia nggak cerita loh Miss. Gitu loh, tiba-tiba aku dikasih tahu itu lihat kemarin, astagfirullah. Karena saya nggak pernah nonton, jadi saya nggak tahu gitu loh Miss. Jadi akhirnya kamu nonton nih, penasaran? Iya loh Miss, astagfirullah ya Allah. Ya udah, ini kan jadikan pelajaran buat kamu, lebih berhati-hati lagi, dan kamu harus ngomong nih sama maji kamu sebelum terjadi sesuatu. Ngerti nggak? Jadi kamu harus cerita dulu sama maji kamu daripada kamu yang dituduh. Bener nggak? Benar. Iya. Dari sini makan duitnya kagak Miss. Tolong. Kagak sih itu kepikiran takut loh, karena gini takut masalah sama bos. Saya punya bos baik gitu loh. Makanya lebih baik lagi dan jangan percaya dengan omongan orang, ngerti? Iya. Lebih berhati-hati lagi ya sayang ya. Iya nih. Oke. Makasih ya. Iya oke nih. Oke, bye-bye.
Nah ini kan saya jadi kaget ini. Dia bukan ngelabrak Mbak, tapi dia nanya, ya kan ya saya yang kaget. Jadi ada beberapa orang itu yang datang ke saya itu, Miss Juni kamu tahu nggak siapa dia? Dia adalah rentenir. Miss Juni kamu tahu nggak dia itu siapa? Dia itu penipu. Miss Juni dia tahu. Gini loh, saya karena tidak pernah melihat seseorang dari masa lalunya. Ya saya lihat dia punya masalah dan minta bantuan saya bisa membantu, saya akan membantu. Semampu saya, sebisa saya. Kalau pada akhirnya kalian yang saya bantu berbohong pada saya, itu adalah hak kalian. Karena saya tidak bisa mengontrol mulut kalian. Yang saya bisa lakukan adalah menjaga hati saya dan telinga saya agar tidak terkontaminasi oleh toksit-toksit yang kalian berikan. Jadi banyak yang mengingatkan, biar tak omong itu mis arek kuwi rentenir, sampean gak percaya. Nah, sampean kena kan? Bukan masalah tidak percayanya, Mbak, tapi karena saya lebih percaya bahwa apa yang saya lakukan terbaik, saya akan mencoba menjadi baik dan akan berharap semuanya akan baik-baik saja. Perkara orang yang datang pada saya dan menyakiti saya itu adalah dia, bukan saya. Stay positif dan salam waras dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.